Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan serta Bapak Ibu guru pendamping yang tetap setia menemani siswa-siswi kita pada siang hari ini. Apa kabarnya? Semoga tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, masih dalam pembelajaran program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Nah, adik-adik, sahabat smart, pada siang hari ini kembali kita berjumpa tentunya dalam pembelajaran skolastik Bahasa Indonesia persiapan UTBK SNBT. Nah, adik-adik sahabat smart, ya, masih tentunya juga dengan saya hari ini ya, Kak Muhammad Asri. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan memberikan kalian soal simulasi. Jadi, anggap saja soal ini sebagai persiapan kalian tambahan dalam menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi lewat jalur ujian tulis, ya. Nah, masih di kemampuan memahami bacaan dan menulis. Baik adik-adik, langsung saja kita simak soal-soal yang saya akan hadirkan pada siang hari ini. Kita masuk pada soal yang pertama. Soal ini nanti akan kita gunakan untuk menjawab nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Ya. Saya bacakan teksnya, kalian simak juga dengan saksama. Tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh manusia. Salah satu potensi tersebut adalah potensi sosial manusia. Dalam ilmu sosial, misalnya, sering digambarkan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Hal itu terjadi baik dalam mencukupi kebutuhan primernya, menjaga keamanannya, atau menggenapkan hakikat kemanusiaannya. Keterampilan sosial mutlak diperlukan oleh setiap manusia, mulai dari muatan nilai-nilai filosofisnya hingga konteks praktisnya. Keberadaan keterampilan sosial yang tinggi dalam diri manusia memungkinkan proses interaksi sosial akan terus terjadi. Hal ini tentu saja membuat aktivitas sosial dalam lingkup yang lebih luas menjadi terus berjalan, seperti kegiatan ekonomi, politik, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Nah, kita lihat untuk soal pertama. Kata tersebut pada kalimat kedua merujuk pada, jadi dia ingin kita menjawab kata rujukan,
Ya, ada di kalimat kedua kata tersebut. Kira-kira dia merujuk kepada siapa? Apakah kepada hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, potensi sosial manusia, potensi yang dimiliki manusia, atau pengembangan potensi manusia? Kita lihat sama-sama kembali ke kalimat 2. Ya. Nah, di sini di kalimat kedua memang ada penggunaan kata tersebut, ya, ada kata tersebut. Nah, tentunya kata tersebut di sini itu akan merujuk pada kalimat sebelumnya, ya. Jadi kalau kata rujukan itu, adik-adik sahabat smart, itu yang dia rujuk pastinya pada kalimat sebelumnya, ya. Entah itu satu kalimat sebelumnya atau dua kalimat sebelumnya, ya. Jadi ingat saja rujukan, maka ingat saja di kalimat sebelumnya. Kita lihat di kalimat sebelumnya dia membahas apa? Tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh manusia. Berarti membahas tentang potensi yang dimiliki oleh manusia. Salah satu potensi tersebut, nah berarti siapa yang dia rujuk? Ya, berarti yang dia rujuk adalah bukan hakikat pendidikan, ya, bukan tujuan pendidikan, ya, potensi sosial manusia, bukan juga, ya, delta potensi yang dimiliki manusia. Maka jawaban dari soal nomor 1 adalah delta, yaitu potensi yang dimiliki manusia, ya. Jadi rujukan ke kalimat sebelumnya. Karena di kalimat sebelumnya adik-adik itu adalah ini, potensi yang dimiliki oleh manusia. Itu dia ya. Maka jawabannya adalah delta. Nah, itu dia. Nah, semoga juga pada kesempatan ini soalnya menjadi tambahan baru buat kalian bahwa di soal kemampuan memahami baca dan menulis ada kata rujukan. Ya, itu dia adik-adik. Kita lihat di soal berikutnya. Ya, ini kalimat soal nomor 2. Konjungsi yang tepat, konjungsi itu tentunya kalian pasti tahu ya, kata penghubung. Untuk mengganti kata atau pada kalimat 4 adalah, jadi di kalimat keempat itu ada kata atau. Ini diminta untuk diganti dengan konjungsi apa sehingga menjadi kalimat yang lebih efektif, ya. Apakah diganti dengan kata ataupun, atau diganti dengan maupun, diganti dengan atau hingga untuk opsi D, atau opsi E diganti dengan kata meski. Nah, kita lihat untuk kalimat 4. Nah, kalimat 4 itu, hal itu terjadi baik dalam mencukupi kebutuhan primernya. Di sini ada rincian adik-adik, ya. Di sini ada rincian kebutuhan, ya. Ada rincian di sini, yaitu kebutuhan primernya, ada koma, ya. Menjaga keamanannya, kemudian ada koma. Nah, atau. Jadi atau di sini ingin diganti dengan konjungsi apa? Karena kalau atau di sini adalah konjungsi pemilihan, padahal di sini harusnya dia menambahkan, ya. Konjungsinya menambahkan kebutuhan primernya, kemudian menjaga keamanannya, ya, menggenapkan hakikat kemanusiaannya. Jadi bukan pemilihan. Kata atau itu adalah untuk memilih, ya. Sedangkan di konteks kalimat ini harusnya dia menambahkan, ya. Berarti kalau kita lihat tadi soal nomor 2, adik-adik, kata apa yang cocok untuk mengisinya? Untuk soal nomor 2, saya berikan kalian waktu, berikan kesempatan untuk kalian menjawab. Coba beberapa detik, silakan isi di kolom komentar.
ada jawab B ya. Dari SMA 14 Maros. Wah, keren ya. Terima kasih. Dari SMA 5 Goa, jawab B juga. Maupun ya. Yuk, yang lain ya. Wah, dari Wajo. Keren ya. Jawab B juga. Sepertinya ya rata-rata mengarahkan jawabannya ke opsi B ya, maupun. Ingat adik-adik, di sini ya ada kata ataupun ini jelas bukan ya, kita salahkan. Ya. Kemudian atau ini juga kembali pemilihan ya, kita salahkan juga ya, bukan. Meski ini adalah masuk di pengandaian ya, tidak masuk dalam materi yang tadi ya, artinya kecocokan yang tadi. Tinggal dua memang, maupun atau hingga. Nah, maupun ya, ini sebenarnya masuk ke dalam opsi pemilihan juga ya. Jadi sedangkan dalam konteks yang tadi itu harusnya dia masuk di konsep penambahan ya, di konsep penambahan, bukan di pemilihan ya. Kalau maupun itu dia masuk juga di pemilihan adik-adik. Nah, jadi jawabannya masih keliru ya. Nanti kita belajar lagi tentunya dalam materi konjungsi. Jadi yang cocok itu atau yang benar itu adalah hingga. Iya, jadi jawabannya adalah delta ya. Jadi kalau saya kembalikan ke kalimat yang tadi ke sini, kebutuhan primernya menjaga keamanannya hingga. Nah, jadi dia menambahkan hingga menggenapkan hakikat kemanusiaannya. Ya, seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Tidak apa-apa, adik-adik sahabat smart harus tetap semangat dalam belajar ya. Kita ke soal berikutnya. Tadi nomor 2. Sekarang kita ke soal nomor 3. Nomor 3 tentang topik yang sesuai dengan teks tersebut. Ya, dia minta tentang topik. Nah, berbicara tentang topik adik-adik ya, pasti kalian sudah tahu juga kan, kalau topik itu maka kita bicara tentang hal yang menjadi pokok pembicaraan. Ya. Jadi yang menjadi pokok pembicaraan. Persoalan bisa ya, yang menjadi persoalan ya. Yang menjadi inti pembicaraan bisa, itu hanya istilah-istilah lain saja ya. Sama halnya dengan kalau kalian bertemu dengan kata gagasan utama ya. Gagasan pokok, ide utama, ide pokok ya. Itu hanya istilah saja adik-adik sahabat smart ya. Jadi sebenarnya itu mengarah sama satu arah, satu muara, yaitu sebenarnya tetap kepada pokok pembicaraan atau pokok persoalan yang menjadi bahan dari paragraf tersebut. Sama juga dengan ini, topik yang sesuai dengan teks tersebut. Apakah membahas tentang potensi sosial manusia? Apakah membahas tentang pendidikan sosial? Atau interaksi sosial manusia? Aspek kehidupan sosial? Atau aktivitas kehidupan sosial? Nah, kita lihat sedikit kalimatnya ya. Wah, ada jawab. Boleh. Kalau kalian mau jawab, silakan. Ayo, kira-kira jawabnya apa? Mari, silakan. Ya, saya berikan kesempatan ya. Tadi saya sudah bacakan juga kan, secara sekilas pasti kalian nyimak. Oke, dari SMA 2 Pangkep. Ya, ada yang jawab Alfa. Ya, dari SMA 1 Bone ya. Alfa juga. Iya, baik. Kayaknya mengarah kepada potensi sosial manusia ya. Ya. Baik, kita jawab ya adik-adik. Jadi mengarah ke potensi sosial manusia. Nah, tadi saya bacakan memang ya di situ di teksnya ya. Jadi di teksnya itu jadi memang dari awal memang sudah membahas tentang potensi sebenarnya ya. Jadi hakikatnya, tujuan pendidikan hakikatnya adalah untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh manusia. Nah, untuk melihat topik dalam paragraf itu kita bisa lihat dari apa yang dibahas di awal paragraf.
sebenarnya bisa kita kaitkan juga dengan mencari gagasan utama sebenarnya adik-adik ya. Dengan pola deduktif, induktif, variatif, atau deskriptif naratif. Itu bisa kita tetapkan sebenarnya. Ya, jadi kalau kita mengacu sama hal yang tadi dengan pola pengembangan deduktif, induktif, kemudian variatif dan deskriptif naratif, itu berarti memang mengacu kepada awal dari paragraf ini, ya. Karena kalimat-kalimat setelahnya itu membahas tentang potensi sebenarnya, ya, membahas tentang potensi. Ya. Jadi kembali ke soal yang tadi. Jadi topiknya ya memang membahas tentang potensi sosial manusia ya. Jadi jawabannya sudah benar ya adik-adik. Luar biasa ya, keren. Berarti soal untuk memahami topik ya, ini kalian sudah bisa pahami dengan baik ya. Tinggal perbanyak latihan kembali ya, mengulang-ulangnya sehingga banyak perbendaharaan yang bisa kalian ketahui. Jadi jawabannya adalah sudah benar, alfa ya, potensi sosial manusia. Nah, ini tadi sedikit saya bahas adik-adik. Jadi berbicara tentang topik tadi, maka kita bicara tentang letaknya di paragraf. Maka untuk letaknya ini adik-adik dalam paragraf, kalian bisa menggunakan istilah diva desna. Nah, ini istilahnya ya. Jadi untuk mengingatnya, ingat saja diva ya desna. Ya, ini. Ya, kalian bisa ingat ini untuk melihat posisi dari pokok pikiran dari sebuah paragraf. Ya. Nah, apa kepanjangan dari diva desna, adik-adik? Ya, tadi sebenarnya saya sudah ulang. Ya, D ini adalah ya deduktif. Ya, deduktif. Ya, gitu. Kemudian I-nya adalah induktif. Ya, induktif. Kemudian va-nya ini adalah variatif. Iya. Kemudian des-nya ini adalah deskriptif ya. Na-nya adalah naratif. Na-nya adalah naratif. Nah, itu dia. Jadi kalian bisa mengingatnya dengan pola diva desna. Deduktif, di mana sih letaknya adik-adik? Nah, deduktif itu ada di awal, ya, ada di awal paragraf. Kalau induktif di mana? Di akhir, ya, di akhir, ya. Kemudian kalau variatif, ya, kalau variatif ini dia punya penjelasan di awal, kemudian diulang lagi pada bagian akhir, ya. Jadi ya sama dengan campuran, ya, campuran, ya. Jadi ini campuran ya. Jadi ada di awal, kemudian diulang lagi di akhir, ditegaskan kembali pada bagian akhir paragraf. Nah, sedangkan untuk deskriptif naratif, adik-adik sahabat Smart, ini ingat pola pengembangan deskriptif, yaitu pola pengembangan dengan cara menggambarkan, memberikan penggambaran. Kemudian naratif itu adalah pola pengembangan dengan cara menceritakan. Nah, karena pola pengembangannya adalah menggambarkan dan menceritakan, maka pengambilan gagasan atau pengambilan pokok pikirannya kita tidak bisa mengambil hanya satu kalimat di awal atau satu kalimat di akhir, itu tidak bisa. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita menyimpulkan, ya. Dengan cara kita menyimpulkan. Jadi kita buat simpulan di sini. Kita menyimpulkan apa sih yang digambarkan, apa yang diceritakan. Nah, itulah yang bisa menjadi pokok pikirannya. Jadi ceritanya itu dia tersebar di seluruh kalimat dalam paragraf tersebut. Itu ya, deskriptif naratif. Ya, itu dia. Jadi ingat ya. Nah, kemudian biasa juga ada lagi adik-adik sahabat Smart, Kak, kalau untuk mengingat deduktif di awal, induktif di akhir bagaimana? Kadang saya lupa, ya. Padahal ini saya mau pakai lagi untuk nanti bulan depan misalnya, atau nanti tahun depan pada saat UTBK. Nah, bisa kalian gunakan istilah ya untuk mengingat dua hal ini. Ingat saja istilah Dewal
in here. Ya, jadi kalian ingat saja kata dewal in here. Ya, apa itu dewal in here? Deduktif ada di awal, induktif ada di akhir. Jadi kalian ingat itu ya. Jadi dewal in here. Saya ulang lagi. Deduktif ada di awal, induktif ada di akhir. Ya, jadi kalian bisa mengingatnya dengan istilah itu. Nah, itu cara mengingatnya. Nah, baik adik-adik ya, sampai di sini semoga tentunya menjadi penambah informasi ilmu lagi buat kalian ya. Dan tentunya kalau ada yang mau interaksi silahkan ya. Raise hand-nya kemudian nanti kita bisa interaksi. Kalau ada yang ingin silahkan ya. Mau bertanya lebih lanjut boleh. Nah, ini dia. Jadi jawabannya adalah alpha. Oke, baik. Kita ke soal berikutnya. Ya. Kita ke soal nomor 4. Ya. Paragraf tersebut sebenarnya terdiri atas 2 paragraf. Jadi yang tadi saya bacakan itu sebenarnya ada 2 paragraf adik-adik. Ya, nih. Kalimat yang tepat untuk mengawali paragraf kedua. Jadi kita ingin memenggal ceritanya. Kita ingin memisahkan satu paragraf tadi itu menjadi 2. Jadi memang sebenarnya 2 ya. Nah, tapi pertanyaannya di sini yang di mana diawalinya untuk paragraf kedua? Apakah di kalimat ketiga? Apakah di kalimat keempat? Kalimat kelima, 6 atau kalimat ke-7? Ya, untuk mengalih paragraf kedua. Coba kita lihat teksnya yang tadi. Nah, ini dia ya. Nah, ini. Di mana kira-kira kita bisa memisahkan paragraf ini menjadi 2 paragraf? Tentunya kalau di kalimat kedua itu belum bisa pastinya ya. Karena tidak mungkin paragraf pertama hanya 1 kalimat. Kalau di kalimat ketiga itu juga belum bisa adik-adik ya. Belum bisa karena idealnya paragraf itu sebaiknya disusun minimal 3 kalimat. Ya, minimal 3 hingga 4 kalimat idealnya disusunnya ya. Gitu. Jadi kalau 3 itu juga belum bisa, ya. Nah, karena apalagi di sini masih membahas, ya. Bagaimana dengan kalimat keempat? Apakah sudah bisa dipenggal di kalimat keempat? Ya, hal itu terjadi. Nah, apakah sudah bisa? Tentu belum bisa, adik-adik. Kenapa? Karena di kalimat keempat ini ada kata anafora, kata rujukan, yaitu ada kata hal itu, ya. Jadi ada kata hal itu. Berarti kalau hal itu di sini, berarti yang dia rujuk ada tentunya kalimat sebelumnya. Berarti masih rangkaian berarti dari paragraf pertama. Jadi belum bisa dipenggal di kalimat keempat. Nah, coba kita lihat kalimat kelima. Keterampilan sosial mutlak diperlukan oleh setiap manusia. Apakah sudah bisa di sini? Ya. Nah, anggapannya sepertinya sudah bisa. Ya. Kita lihat. Kenapa? Karena kalimat kelima dengan kalimat keenam ini adalah rangkaian, ya. Keberadaan keterampilan sosial, berarti kan dia membahas tentang keterampilan sosial pada kalimat kelima. Artinya, kalimat 5 dengan 6 ini sebenarnya punya satu kesatuan paragraf, yaitu paragraf kedua, ya. Nah, jadi tentunya sudah bisa dipisahkan di kalimat kelima, ya. Jadi caranya begitu adik-adik, ya. Untuk bisa memisahkan atau memenggal satu paragraf menjadi 2, ya, maka kita lihat dulu hubungan kalimat-kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Kalau dia masih punya hubungan kalimat sebelumnya, ya jangan dulu, ya. Nah, jangan dulu. Kita bisa mengambilnya kalau dia sudah bisa membahas hal lain dalam kalimat itu, ya. Maka tadi sudah bisa dipenggal di kalimat ke-5. Jadi jawabannya adalah C, ya, di kalimat ke-5. Jadi, nah, soal seperti ini juga menjadi ragam soal yang dihadirkan di ujian tulis, ya. Jadi kalian harus tahu bagaimana untuk memisahkan, ya, sebuah paragraf menjadi 2, ya, menjadi 2 paragraf. Nah, itu dia untuk soal nomor 4 adik-adik. Ya, jawabannya adalah C. Berikutnya, kita ke soal nomor 5.
Nomor 5, ini masuk ke penggunaan tanda baca, ya. Kesalahan penggunaan tanda baca pada teks tersebut adalah kesalahannya di mana? Apakah penggunaan tanda koma sebelum kata seperti, tanda koma setelah kata primernya, tanda koma yang mengapit kata pada hakikatnya, tanda koma sebelum kata misalnya, ataukah tanda titik dua setelah kata misalnya? Kira-kira yang mana letak kesalahan tanda baca di sini? Ya, kita lihat untuk teksnya tadi ya, adik-adik. Nah, ini teksnya ya. Nah, apakah ini merupakan suatu kesalahan yang dimaksud? Ya. Ini dia. Ini penggunaan koma di sini. Ya, apakah itu adalah kesalahannya? Tidak. Ya, itu adalah aposisi, keterangan tambahan yang mengapit informasi dalam kalimat ini. Jadi tujuan pendidikan pada hakikatnya itu adalah keterangan tambahan saja. Dan keterangan tambahan itu harus diapit oleh 2 tanda koma. Ya. Ingat, ciri keterangan tambahan adalah posisinya opsional. Boleh ada, boleh tidak ada. Dan jika dihilangkan, maka dia tidak akan mengganggu makna kalimat tersebut. Coba kita hilangkan. Bisa kan? Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan. Itu bisa ya? Seperti itu? Nah, jadi itu adalah jelas aposisi. Namanya aposisi ya, istilahnya aposisi atau keterangan tambahan. Berarti bisa, 1, berarti dia bukan kesalahan. Nomor 2, kita lihat tanda baca tidak ada. Nomor 3, nah dalam ilmu sosial ada koma di sini, terus ada misalnya titik 2. Nah ini dia. Apakah itu adalah kesalahan? Benar, ya, itu adalah kesalahan. Karena kalau titik 2 itu akan digunakan kalau dia adalah punya kalimat perincian yang lengkap. Ya, misalnya saya membeli peralatan alat tulis. Titik 2, nah, itu baru. Pensil, koma, pulpen, koma, nah, itu baru ya. Dan buku, nah, itu baru. Ya, menggunakan titik 2. Nah, karena ini bukan perincian yang disertai kalimat lengkap, maka sebenarnya bukan titik 2 di situ. Harusnya di sini adalah tanda koma. Sebenarnya koma di situ. Ya, harusnya tanda koma. Untuk yang lain sudah benar adik-adik ya. Hal itu terjadi, koma sudah benar ya. Rincian sudah kita pakai, kemudian kalimat 5 juga sudah benar ya. Kalimat 6 itu tidak ada tanda bacanya. Kemudian kalimat 7 ya. Kalimat 7 di situ di kalimat 7 itu dia katakan ada tanda koma sebelum kata seperti ya. Itu juga harus kan ada tanda koma sebelum kata seperti. Ya, ingat lagi istilah mengingatnya apa? Ada tanda koma sebelum Tasikmalaya. Ya, ingat itu. Jadi ini boleh ya, memang harus ada ekonomi koma, politik koma, ini rincian ya di depan kata dan berarti memang penggunaan komanya harus kita pakai. Itu sudah benar. Maka jawabannya adalah tadi untuk soal nomor 5 adalah letak kesalahannya itu ada pada opsi E ya adik-adik, yaitu tanda titik 2 setelah kata misalnya. Iya, baik. Tuh ya. Soal nomor 5. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, kembali kalian dihadirkan oleh teks lagi, di mana teks ini akan digunakan untuk menjawab soal nomor 6 sampai soal nomor 9. Saya bacakan, kalian simak ya sama-sama. Wabah COVID-19 tengah melanda seluruh negara di penjuru dunia. Semakin hari, kasus warga yang terinfeksi positif COVID-19 kian meningkat. Di Indonesia, penyebaran COVID-19 meningkat dengan cukup pesat, khususnya di kota-kota besar yang ada di Indonesia. COVID-19 menjadi penyakit yang menyebabkan kematian.
upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengikis sumber penyebaran COVID-19 dengan membatasi warga dari luar kota untuk masuk dalam suatu wilayah. Selain itu, masyarakat wajib menggunakan masker, menjaga jarak saat berada di tempat umum, dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Penggunaan masker menjadi salah satu poin penting yang mampu diterapkan dengan cukup mudah oleh tiap warga. Pada tanggal 6 April 2020, WHO telah menyampaikan anjuran mengenai penggunaan masker. Anjuran tersebut diberlakukan di wilayah-wilayah yang telah terpapar kasus COVID-19. Penggunaan masker diharapkan dapat mencegah penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, pemakaian masker merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat, terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah. Baik, ya, ada 11 kalimat ya penyusun paragraf ini. Nah, kita masuk langsung untuk soal berikutnya. Apa pertanyaannya? Kalimat yang tidak diperlukan. Nah, jadi ini model tambahan baru buat kalian bahwa ada permintaan soal yang ada kalimat dalam penyusun paragraf itu yang tidak diperlukan. Keberadaannya itu tidak ada sebenarnya. Keberadaannya itu tidak memberikan dampak gitu ya istilahnya. Ya. Jadi yang mana kalimat yang tidak diperlukan? Apakah kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, 8 atau kalimat 9? Ya. Kita lihat untuk teksnya tadi ya, apakah kalimat ketiga yang tidak diperlukan? Nah, ini dia. Di Indonesia, penyebaran COVID-19 meningkat dengan cukup pesat, khususnya di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Apakah ini yang tidak diperlukan? Ya. Atau kalimat keempat, COVID-19 menjadi penyakit yang menyebabkan kematian. Ya, apakah itu? Jadi kalimat 3, kalimat 4, ya, kemudian kalimat 5, ya, atau kalimat 5. Kalimat 5 itu upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengikis sumber penyebaran COVID dengan membatasi warga dari luar kota untuk masuk ke dalam suatu wilayah. Apakah itu yang tidak diperlukan? Atau kalimat 8, 7 dan 8, ya. Nah, atau 8 atau 9 tadi ya. Nah, apakah itu? 8, pada tanggal 6 April 2020, WHO telah menyampaikan anjuran mengenai penggunaan masker. Kalimat 9, anjuran tersebut diberlakukan di wilayah-wilayah yang telah terpapar kasus COVID-19. Ayo, yang mana kira-kira jawabannya adik-adik? Saya kasih waktu untuk kalian menjawab untuk soal ini. Kalimat 3, kalimat 4, kalimat 5, 8 atau 9. Silakan isi di kolom komentar. Ya. Yang mana? Ada yang mau menjawab? Iya. Silakan. Oke, ada yang jawab E. Oh, ya. Kita lihat ke paling bawah. Oke, ada yang jawab, wah, dari SMA 1 bawah ini beragam. Ada yang jawab B, ya. Ada yang jawab E, ya. Baik. Ya, E katanya juga. Baik, dari SMA 2 Pangkep, SMA 1 Bone. Terima kasih adik-adik sahabat Smart ya telah menjawab. Yang mana sebenarnya yang tidak diperlukan pada kalimat ini? Kita lihat coba ya. Nah, kita lihat teksnya ya adik-adik. Kalimat 3 itu diperlukan karena kan dia bahas tentang semakin hari kasus warga yang terinfeksi positif COVID itu kian meningkat di Indonesia. Berarti dia menjelaskan ya penyebaran COVID berarti memang diperlukan. Nah, ada satu kalimat di sini yaitu kalimat 4. Coba lihat kalimat 4 adik-adik. Nah, ini coba lihat kalimat 4 ya.
Kenapa kalimat 4 saya fokus di sini? Karena di sini kalimat keempat, dia bahas tentang COVID-19 yang menjadi penyakit yang menyebabkan kematian. Ya, di sini tidak ada hubungan secara langsung pada kalimat sebelumnya dan pada kalimat setelahnya sebenarnya. Ya, jadi ada pasti satu kalimat yang menjadi pengecoh di suatu paragraf yang sebenarnya keberadaannya itu tidak diperlukan. Ya, yaitu kalimat keempat. Jadi harusnya itu dari kalimat ketiga adik-adik itu langsung di kalimat kelima. Ini saya bacakan ya. Di Indonesia penyebaran COVID meningkat dengan cukup pesat, khususnya di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Baru masuklah di upaya. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengikis sumber penyebaran COVID. Jadi itu dia lanjutannya. Jadi jawabannya adalah kalimat keempat. Ya, jadi jawabannya adalah opsi B yang tidak diperlukan. Baik, ya. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya. Kita lihat lagi adik-adik. Nah, ini soal nomor 7. Ya. Ini kayaknya enggak perlu lihat teksnya adik-adik ya. Kalian langsung bisa menjawab sepertinya ini. Pertanyaannya adalah perbaikan penulisan WHO, artinya ada kesalahan WHO dalam penulisannya di teks itu. Ya. World Health Organization pada kalimat 8 adalah. Nah, di mana letak perbaikannya? Apakah dia menggunakan petik tunggal untuk opsi A, ataukah dia menggunakan huruf miring, ya, opsi B, ataukah opsi C, dia menggunakan huruf tegak, ya, ataukah opsi D menggunakan huruf miring, tapi WHO-nya huruf kecil, ataukah E menggunakan petik ganda? Ya, jawabannya sudah banyak yang masuk. Ayo adik-adik coba jawab. Dari selayar, ya. Jawab C. Ya, baik. Dari SMA 1 Bone kembali jawabnya C. Iya. Baik. Dari SMA lain silakan. Ada lagi atau cukup? Iya. Baik, cukup. Jadi hanya mengetes semuanya ke opsi C, ya. Nah, ingat materi saya pekan lalu adik-adik? Ya. Ingat materi saya pekan lalu, ya, menjelaskan bahwa untuk ya penulisan huruf miring akan kita pakai. Oh, ada yang jawab B. Ya, baik, masih banyak jawaban yang masuk. Jawab B dari Wajo tadi. SMA 5 Bone jawab Delta. SMA 2 Pangkep jawab C. Makasih adik-adik sahabat smart. Luar biasa. Ya. Keren. Nah, kita lihat. Ingat materi saya pekan lalu menginformasikan buat kalian bahwa penulisan huruf miring itu digunakan pada kata atau istilah dalam bahasa asing. Ya, bahasa asing. Entah itu bahasa Inggris, entah itu bahasa daerah. Intinya kalau bahasa asing di luar dari bahasa Indonesia, ditulis ke dalam konteks tulisan bahasa Indonesia, maka dia menggunakan huruf miring. Kecuali, nah ingat, kecualinya adik-adik sahabat smart, kecuali nama diri, ya, nama lembaga, dan merek dagang. Ingat itu kan, 3 hal itu pengecualian. Nama diri, kemudian lembaga atau organisasi, dan yang ketiga adalah merek dagang. Walaupun ketiga itu tadi menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing, maka penulisannya di dalam konteks Indonesia tetap menggunakan huruf tegak. Tidak perlu dimiringkan adik-adik. Ya, tidak perlu dimiringkan. Pasti terkecoh tadi ada yang jawab B, ya nggak apa-apa adik-adik. Jadi bukan B jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah iya C. Tadi ada beberapa sekolah yang sudah jawab benar. Jadi jawabannya adalah C. Tidak perlu dimiringkan. Tetap huruf tegak adik-adik. Ya, itu dia. Jadi pengecualian. Ya, untuk ingat kembali pengecualiannya. Ya, istilah huruf miring digunakan pada istilah atau bahasa asing. Ya, termasuk bahasa daerah.
Ya, kata-kata umum ini ya, maksudnya kecuali untuk nama diri, nama lembaga atau organisasi, dan merek dagang. Maka itu tidak perlu dimiringkan. Oke, itu ingat kembali ya. Sip. Nah, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Wah, judul adik-adik. Judul yang tepat untuk teks tersebut memberikan penamaan untuk sebuah teks tersebut. Kira-kira judulnya apa? Ya, apakah upaya pencegahan penyebaran COVID-19? Pentingnya menggunakan masker? Penyebaran COVID-19 di Indonesia? Peningkatan kasus COVID-19? Atau indikasi penyebaran COVID-19? Ayo, silakan yang mau menjawab boleh. Saya nantikan jawaban kalian pastinya. Yang mau menjawab ya. Kira-kira apa judulnya? Ya. Oke, dari SMA 4 Takalar. Wah, 4 Takalar A ya. SMA 1 Bonek kembali C. Dari 8 Wajo jawab A. Ya. SMA 2 Pangkep jawab A juga. Baik adik-adik ya. Nah, jadi beragam ini ya. Wah, ada yang jawab C ya. Dari SMA 8 ya, ada yang beragam ya jawabannya. Ada jawab A ya, ada yang jawab C ya. Kemudian ada juga yang jawab tadi E kalau tidak salah. Nah, baik, terima kasih adik-adik. Keren. Nah, judul. Pemberian nama untuk sebuah teks atau judul itu harus mengindikasi pada hal yang menjadi pokok pembicaraan. Jadi kalau judul itu kan harus dia bisa menjiwai isi secara keseluruhan ya. Jadi dia adalah kepala karangan gitu. Ya, kepala karangan. Artinya dengan kita membaca judul ya, itu kita bisa melihat oh ini adalah pembahasan secara keseluruhan gitu. Ya, seperti itu. Maka untuk judul pada teks tersebut itu tadi membahas tentang apa sebenarnya adik-adik. Kalau kita lihat di teksnya ini saya kembalikan ya. Ini dia. Nah, ini kan membahas tentang wabah COVID yang melanda ya, melanda penjuru dunia. Itu kalimat pertama. Seluruh negara di penjuru dunia, termasuk Indonesia. Ya. Dan pada kalimat-kalimat setelahnya itu membahas lebih banyak kepada negara kita, yaitu Indonesia sebenarnya. Ya, dia membahas tentang di Indonesia. Jadi memang cakupannya dia membahas tentang penyebaran COVID-19 itu di Indonesia sebenarnya. Itu. Nah, ini saya bisa kasih clue buat kalian adik-adik, sahabat Smart. Kalau menentukan judul pada sebuah teks, itu kalian bisa dengan mencari kata kunci. Jadi cari kata kuncinya. Kata kunci itu adalah hal yang sering diutarakan, hal yang sering dibahas dalam paragraf tersebut. Itu kata kuncinya. Ya, jadi kata kunci itu kalian bisa ambil ya, kalau dia ada 2 paragraf, tentukan kata kunci di 2 paragraf tersebut, kemudian gabung kata kunci tersebut. Nah, gabungan dari kata kunci tersebut itulah judulnya. Nah, seperti itu. Nah, tadi sama dengan ini kan membahas tentang penyebaran. Ya, tentang penyebaran COVID yang ada di Indonesia. Ya kan segitu. Terus nanti pada bagian akhirnya memberikan sebuah solusi tentang itu. Maka kalau kita lihat ke teks yang tadi ya, nomor 8, apakah upaya pencegahan? Itu penjelasan, bukan ya. Jadi untuk yang jawab opsi A, mohon maaf masih keliru adik-adik ya. Nah, apakah pentingnya penggunaan masker? Itu juga uraian tadi, penjelasan. Nah, apakah penyebaran COVID-19 di Indonesia? Di sini ada kata, ya, ada kata penyebaran, kemudian ada kata di Indonesia. Nah, tadi saya katakan kata kuncinya memang membahas tentang apa tadi? Penyebaran dan di Indonesia, ya. Bukan peningkatan kasus dan indikasi penyebaran COVID. Nah, jadi jawabannya adalah C. Iya. Tadi yang jawab opsi C sudah benar. Terima kasih adik-adik sahabat Smart. Ya. Nah, yang belum tentunya jangan berkecil hati. Tentunya masih harus terus ditingkatkan. Ya. Bagaimana cara menentukan judul tadi? Ingat, baca secara keseluruhan.
Ambil kata kuncinya, dan kata kunci itu adalah hal-hal yang sering diutarakan, sering dia ulang-ulang. Nah, itulah yang bisa menjadi judul. Atau yang kedua, untuk menentukan judul kalian juga bisa melihat apa yang menjadi pokok pembicaraan dari paragraf tersebut. Itu juga bisa kita ambil sebenarnya, ya, dari dua hal tersebut. Nah, baik, jadi jawabannya adalah opsi C. Kita ke soal berikutnya, soal nomor 9. Nah, ini masih soal yang sama dengan soal nomor 4 tadi, yaitu kita uraikan. Ya, kita uraikan. Jadi, teks tersebut dapat diurai menjadi. Jadi, sebenarnya paragraf tadi itu ada 2 paragraf. Ada 2 paragraf. Nah, kita diminta untuk mengurai, ya, untuk memenggal, memisahkan, ya. Apakah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 untuk paragraf pertama dan 9, 10, 11 untuk paragraf kedua, atau opsi B 1, 2, 3, 5 untuk paragraf pertama, 6, 7, 8, 9, 10, 11 untuk paragraf kedua, ataukah C 1, 2, 3, 5, 6, 7 untuk paragraf pertama, 8, 9, 10, 11 untuk paragraf kedua, ataukah delta 1, 2, 3 untuk paragraf pertama, 5, 6, 7 sampai habis 8, 9, 10 paragraf kedua, ataukah E 1, 2, 3, 5, 6 paragraf pertama, 7, 8, 9, 10, 11 paragraf kedua. Coba kalian perhatikan adik-adik di opsi ini, ada enggak kalimat 4? Tidak ada ya. Berarti yang tadi itu yang tidak diperlukan sudah benar ya. Jawabannya adalah kalimat keempat. Ya, nah, karena di teks ini tidak ada, di opsi ini tidak ada pilihan 4. Ya, ini luar biasa ya. Kalau hadir soal seperti ini, baru kalian masih salah, wah harus langsung bisa dilihat secara sekilas. Nah, kira-kira di mana dipenggal? Apakah dipenggal di kalimat 8, dipenggal di kalimat kelima, kalimat 7, atau kalimat ketiga, atau kalimat ke-6? Saya lihatkan teksnya ya adik-adik. Ya, ini dia teksnya. Nah, 1 dengan 2 tentunya masih setara, masih nyambung ya. Berarti tidak bisa dipisahkan. 2 dengan 3 juga masih nyambung, tidak bisa dipisahkan. 3 dengan 4 juga masih saling terkait, tak bisa dipisahkan. Ya. Kemudian bagaimana dengan kalimat kelima? Ya. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengikis sumber penyebaran COVID-19 dengan membatasi warga dari luar kota untuk masuk dalam suatu wilayah. Ya. Nah, kalau kita lihat kalimat 5 itu sudah membahas tentang upaya-upaya. Kemudian di kalimat 6 ada kata selain itu, ya. Ada kata selain itu. Berarti selain itu dia tentunya merujuk pada kalimat ke-5 adik-adik. Artinya 5 dengan 6 ini merupakan teman ya, teman dalam satu paragraf itu. Ya. Jadi 5, 6 seterusnya juga sampai habis itu merupakan teman. Berarti di sini dia bisa dipenggal di 1, 2, 3 untuk satu paragraf. Kalimat 4 tadi ini adalah kalimat yang tidak diperlukan. Terus 5 itu sudah menjadi awal paragraf yang baru. Ya, gitu. Berarti kalau kita lihat tadi di teksnya, ya, berarti jawabannya apa adik-adik? Jawabannya adalah apa? Di mana? Di kalimat ketiga. Jadi 1 ya, tunggu dulu. Berarti ya dipenggal di 1, 2, 3 merupakan satu paragraf, yaitu paragraf pertama. Kemudian tadi 5 itu tadi membahas tentang apa tadi? Membahas tentang upaya. Upaya-upaya. Terus 6 dia terkait. 6 selain itu berarti dia membahas tentang kalimat kelima. Ya, berarti dia terkait. Nah, 7, 8, 9, 10, 11 itu rangkaian dari paragraf kedua. Ya, maka jawabannya adalah delta. Ya, jadi begitu caranya. Ya, untuk memisahkan atau mengurai sebuah paragraf, kalian harus melihat hubungannya pada kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Ya, dan
kalian jeli juga melihat konjungsi penggunaan kata hubung ya. Kalau ada penggunaan kata hubung di situ atau ada kata anafora, kata penunjukan, berarti apa yang dia maksud? Rujukan sebelumnya atau setelahnya. Jadi harus kita simak di situ baik-baik. Jadi jawabannya adalah delta. Nah, itu dia. Ya, jawabannya. Baik, sampai di sini ada yang mau berinteraksi? Silahkan ya. Satu soal lagi ya, sebagai soal kita pada siang hari ini, adik-adik sahabat Smart untuk simulasi kemampuan membaca dan menulis. Yaitu soal nomor 10. Ya. Pertanyaannya adalah menanyakan tentang kalimat inti. Ya, tentang kalimat inti. Kalimat inti dari kalimat luas tersebut. Mana kalimat luasnya? Nah, ini dia kalimat luasnya. Saya bacakan ya. Berdasarkan batas standar kecukupan konsumsi kalori dan protein per kapita sehari, saya ulang, berdasarkan batas standar kecukupan konsumsi kalori dan protein per kapita sehari, ada koma di situ, ini ada koma. Rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia masih berada di bawah angka kecukupan konsumsi kalori dan protein. Nah, dari kalimat luas ini kita diminta untuk mencari apa kalimat intinya. Ya, apa kalimat intinya? Ya. Apakah A, batas standar kecukupan konsumsi kalori dan protein, ataukah B, kecukupan konsumsi kalori dan protein masih berada di bawah angka, ataukah C, rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia berada, ataukah delta, kecukupan konsumsi kalori dan protein, ataukah E, konsumsi kalori dan protein di bawah angka kecukupan. Untuk soal ini, kembali saya minta adik-adik sahabat Smart untuk menjawab dulu sebelum saya jelaskan jawabannya. Silakan. Wah, ada yang jawab A, jawab B, jawab D. Iya, baik ya. Oke, kembali dari SMA 14 Maros ya. Jawab B. Ya, baik. Terima kasih adik-adik sahabat Smart. Jawab B, kecukupan konsumsi. Oke, ya. Terima kasih. Oke, sudah tidak ada? Baik, kita jawab. Nah, mencari kalimat inti, adik-adik, ya, mencari kalimat inti. Ya, baik, udah, makasih. Mencari kalimat inti, ini saya sengaja kosongkan, ya, ini saya akan jelaskan di sini. Karena ini soal yang sering hadir di ujian tulis UTBK, ya. Ini soal langganan, ini, kalimat inti adik-adik. Jadi ini soal yang langganan hadir di tes masuk perguruan tinggi, ya, kalimat inti. Nah, untuk menentukan kalimat inti, itu harus kalian mengetahui keberadaan subjek dan predikat. Itu dia. Jadi, cari saja yang mana subjeknya, yang mana predikatnya. Itu. Nah, setelah kalian mendapatkan fungsi kalimat subjek dan predikat, maka kalian bisa kembali memendekkan dengan mencari inti dari subjek itu dan inti dari predikat tersebut. Jadi itu. Jadi mencari kalimat inti adalah mencari posisi inti subjek dan inti predikat. Bagaimana Kak dengan fungsi yang lain? Fungsi yang lain keberadaannya tidak diperlukan. Keterangan, wah jangan diambil. Pelengkap, wah jangan diambil. Ya, begitu. Itu tidak perlu. Kalau objek itu keberadaannya opsional. Boleh ada, boleh tidak. Ya. Tapi yang paling mutlak harus ada adalah subjek dengan predikat. Itu dia. Ya. Nah, saya kasih tambahan catatan. Jadi kalimat inti tidak memerlukan, ya. Jadi tidak memerlukan 5 hal. Apa yang tidak diperlukan adik-adik? Yang pertama adalah keterangan. Jadi keterangan tidak diperlukan. Coret keterangannya. Yang kedua adalah konjungsi, ya. Konjungsi juga
coret, kata penghubung. Yang ketiga adalah preposisi. Nah, preposisi juga coret adik-adik, sahabat smart. Kata depan, ya, kata depan. Kata depan itu kan pasti merujuk pada keterangan, ya. Penggunaan kata di, ke, dari itu pasti menunjukkan sebuah keterangan, pasti. Ya, tidak diperlukan. Yang keempat adalah aposisi, ya, aposisi, keterangan tambahan ya dalam kalimat. Itu juga tidak diperlukan, ya, dalam kalimat. Mencari kalimat inti. Dan yang terakhir, yang kelima adalah perluasan, unsur perluasan, yaitu ditandai dengan kata yang. Nah, perluasan kata yang itu tidak diperlukan juga dalam mencari kalimat inti. Ya, jadi kelima unsur ini tidak dibutuhkan ya dalam mencari kalimat inti dalam kalimat luas. Dan yang dibutuhkan itu hanya posisi, subjek, dan predikat. Inti subjek dan inti predikat. Nah, itu adik-adik. Ya. Nah, itu. Ya. Berarti ini ya saya akan perdalam nanti di pembahasan soal kalimat ya, materi kalimat juga. Nah, jadi kalau kita kembali berarti ke soal ini ya. Ini diawali dengan kata berdasarkan adik-adik ya kalimatnya. Ya. Berarti kalau berdasarkan masuk dalam apa? Keterangan ya. Berdasarkan batas standar kecukupan konsumsi kalori dan protein per kapita sehari, berarti itu adalah jelas unsur keterangan. Berarti kalimat-kalimat yang ada di keterangan jangan diambil, tidak dibutuhkan. Ya, jangan diambil kalimat itu. Ya. Jadi jangan. Berarti apa yang kita sisakan, apa yang kita ambil, ini dia. Rata-rata konsumsi kalori dan protein ini adalah unsur subjeknya, adik-adik. Kemudian penduduk Indonesia masih berada, ini adalah predikatnya. Ya. Kemudian ada kata di, ini preposisi di bawah angka kecukupan, berarti ini adalah keterangan. Ya, nggak diambil. Nah, berarti yang tersisa itu adalah rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia masih berada. Sudah ada jawabannya? Ayo. A. Batas standar kecukupan. Bukan. B. Kecukupan konsumsi kalori. Bukan. Nah, C. Rata-rata konsumsi kalori. Toh, rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia. Mana predikatnya? Berada. Mana? Berada. Ya. Jadi jawabannya adalah C, adik-adik sahabat smart, ya. C. Tadi ada yang jawab A, ada yang jawab E, ya nggak apa-apa, ya. Untuk latihan keliru kita perbaiki, ya. Semoga dari materi ini bisa menjadi penambahan informasi buat kalian dalam menjawab soal kalimat inti di soal nantinya, ya. Jadi itu. Jadi jawabannya adalah C. Nah, baik adik-adik sahabat smart, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Semoga yang saya utarakan, yang saya jelaskan, yang saya sampaikan ke kalian bisa diterima dengan baik dan menjadi penambah pengetahuan baru buat kalian adik-adik sahabat smart. Dan untuk Bapak Ibu guru pendamping, terima kasih banyak telah menemani siswa-siswa kita dalam belajar pada siang hari ini. Saya mohon maaf bila ada kata atau perkataan saya yang keliru. Sekian perjumpaan kita. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.